Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Budianto pada channel BI Creator. Di kesempatan video kali ini kembali saya akan mengulas informasi menarik seputar dunia investasi, yaitu reksadana. Dimana pada video kali ini teman-teman saya akan membahas tips untuk teman-teman para investor pemula. Dimana teman-teman para investor pemula mungkinnya bingung nih, mau investasi yang menguntungkan, minim resiko rugi, terus yang tahunya itu profit, cuan-cuan. Nah, tenang aja, pada video kali ini saya akan bagikan tips buat teman-teman gimana caranya investasi reksadana dengan tepat dan yang pastinya profit. Nah, teman-teman, pada video kali ini di sini saya akan membagikan tips-tipsnya melalui sebuah aplikasi ya, seperti yang teman-teman lihat di sini. Ini adalah salah satu aplikasi investasi, yaitu Bibit. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu ataupun belum regis, teman-teman juga bisa regis ya aplikasi Bibit ini. Untuk syarat sendiri teman-teman, kalau pengguna baru atau new investor, syaratnya sih umurnya udah mencukupin ya teman-teman ya. Mungkin di kisaran 18 tahun saya rasa udah bisa apply ya aplikasi investasi Bibit ini. Kemudian syarat keduanya ya teman-teman harus udah ada rekening ya, tabungan teman-teman untuk pencairan dari dana investasinya nanti ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk registrasinya teman-teman bisa daftar pakai nomor telepon ataupun email ya. Nah, next teman-teman, untuk tipsnya sendiri sebenarnya buat teman-teman para investor pemula, sebenarnya kalau milih reksadana teman-teman bakalan cukup bingung ya, karena waktu kita cek untuk reksadana ini ada pilihannya, mulai dari pasar uang, obligasi, saham, syariah, dan beberapa tipe-tipe reksadana ya teman-teman. Dan untuk kelompok kategori reksadana ini nanti akan berisi berbagai pilihan reksadana lagi teman-teman. Nah, di sini saya mau kasih tips buat teman-teman biar nggak bingung ya. Untuk investasi sebenarnya teman-teman tentuin aja teman-teman pengen yang minim resiko, atau teman-teman yang ingin cuan atau profitnya tinggi, tapi yang pasti itu resikonya rugi lebih tinggi. Nah, untuk investor pemula saya saranin teman-teman pilih yang minim resiko aja. Nah, biasanya untuk minim resiko, opsional pilihan reksadananya ada di kategori pasar uang nih teman-teman, yang bagian paling atas. Nah, untuk kategori pasar uang sendiri di sini banyak teman-teman pilihan reksadananya, apalagi di aplikasi investasi seperti Bibit ini. Pilihan reksadananya teman-teman bisa lihat nih sebanyak ini. Nah, namun enaknya kalau udah di aplikasi investasi seperti ini, biasanya kita dipermudah nih teman-teman, dikasih histori untuk harganya, profitnya, atau pengalaman di bursanya untuk reksadana ini. Seperti teman-teman lihat di pojok kirinya nih teman-teman, ada 1 tahun years return-nya di berbagai pilihan investasi ini teman-teman tuh. Atau salah satu nih contoh, misalkan kita buka yang Trimega Syariah nih teman-teman, kategorinya top juga. Nah, ketika kita buka, kita lihat bisa grafiknya naik terus nih teman-teman. Rata-rata ya teman-teman untuk pasar uang itu reksadananya harganya naik terus teman-teman. Jarang yang naik turun seperti grafik saham dan sebagainya teman-teman. Untuk reksadana jenis pasar uang rata-rata hampir semua nih ya teman-teman, saya bilang itu rata-rata naik semua. Jadi minim kemungkinan rugi, kebanyakan dia profit. Nah, namun untuk kenaikan harganya itu bertahap teman-teman, tidak langsung naik tinggi seperti itu, tidak. Contohnya di reksadana pasar uang Trimega Syariah nih teman-teman. Untuk historinya di aplikasi Bibit ini teman-teman nanti bisa lihat per hari, per bulan, per 3 bulan, kemudian ada yang 1 tahun, 3 tahun, sampai dengan 5 tahun teman-teman. Untuk ini ada kategori NAV ataupun AUM-nya teman-teman ya. Sebenarnya untuk teman-teman para investor pemula tidak perlu bingung dengan bahasa-bahasa ini. Saya pada video kali ini akan bagikan
dua tips aja nih teman-teman buat teman-teman biar bisa pilih investasi reksadananya yang tepat, kemudian bisa profit lebih tinggi. Nah, tips yang pertama teman-teman, setelah teman-teman memiliki akun di aplikasi investasi, teman-teman harus garis bawahi rekening tabungan pencairan yang teman-teman gunakan. Apakah contoh teman-teman menggunakan tabungan BCA, otomatis dana hasil investasi nantinya ketika teman-teman jual akan cair di BCA. Nah, untuk kategori ini teman-teman, nantinya teman-teman kalau mau beli reksadana itu dipantau teman-teman. Contoh nih, untuk reksadana Trimega Cash Syariah, kalau kita scroll ke bawah nanti ada informasi investasi nih teman-teman. Dari minimum pembelian, kemudian ada yang namanya bank kustodion dan bank penampung teman-teman. Nah, kalau teman-teman menggunakan rekening tabungan atau rekening pencairan reksadana dari hasil investasi teman-teman di BCA. Nah, teman-teman catat untuk reksadana yang teman-teman pilih, usahakan memilih reksadana yang memiliki bank penampungan yang sama. Jadi ketika teman-teman jual, udah profit itu nggak bayar yang namanya biaya administrasi teman-teman karena beda bank. Contohnya, untuk reksadana Trimega Cash Syariah ini, bank penampungnya juga BCA teman-teman. Jadi ketika teman-teman jual, itu nggak dikenakan biaya transfer antar rekening atau pencairan antar rekening teman-teman karena bank pencairannya sama. Nah, untuk bank kustodian ini walaupun dia bank mandiri, biasanya untuk bank yang dilihat itu adalah bank penampungnya teman-teman, di mana bank penampung ini yang nantinya akan dijadikan patokan untuk pencairan reksadananya nanti. Jadi kalau rekening tabungan teman-teman untuk pencairan reksadananya di BCA, berarti ketemu dengan bank penampung BCA di sini, maka akan di free ataupun biaya pencairannya nol teman-teman. Dan dilihat lagi nanti syarat dan ketentuan berlaku selanjutnya ya teman-teman. Nah, untuk next nih teman-teman, saya contohkan reksadana yang kedua ya. Mungkin kita buka reksadana BRI Seruni Pasar Uang 3 nih. Nah, teman-teman, untuk reksadana ini kalau kita lihat naik terus ya teman-teman, hampir sama, cuman ada drawdown 1 tahun terakhirnya di 0,03%. Nah, jadi masih ada risiko naiknya kecil ataupun ruginya mungkin teman-teman ya, tapi kecenderungan kalau kita simpan dalam jangka waktu cukup lama pastinya naik untuk reksadana pasar uang teman-teman, walaupun banyak pilihannya. Nah, teman-teman, untuk reksadana BRI Seruni Pasar Uang 3 ini contoh, di sini bank kustodiannya Citibank, kemudian bank penampungnya Citibank juga. Jadi kalau teman-teman bank pencairan yang teman-teman miliki untuk bank teman-teman itu BCA, otomatis nanti waktu pencairan teman-teman akan dipotong biaya admin juga teman-teman, atau biasanya biaya transfer antar rekening lah ya teman-teman ya, mungkin di kisaran 3.500 sampai dengan 7.500 kalau tidak salah teman-teman. Nah, untuk tips kedua ya teman-teman, hanya sebagai rekomen aja dari saya nih. Kalau untuk dibilang reksadana favorit ya teman-teman, biasanya kalau di reksadana pasar uang ini, untuk favorit saya ya teman-teman ada di pilihan ini nih teman-teman, Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Nah, karena saya selama berinvestasi di opsional Sukor Invest Syariah Money Market Fund ini yang RD pasar uang yang syariah ini teman-teman, kecenderungannya ini naik terus. Nih teman-teman, seperti teman-teman lihat keuntungannya, walaupun di sini kita lihat ada drop down 1 tahunnya 0,01% ya, tapi kecenderungannya naik terus teman-teman. Dan kebetulan cocok dengan bank pencairan investasi saya juga di bank BCA. Di sini bank penampungnya juga BCA. Jadi teman-teman, tips pertama tadi, ketahui untuk bank pencairan teman-teman menggunakan bank apa, jadi pilih reksadananya yang sama bank penampung dengan bank pencairan yang teman-teman gunakan ya, banknya usahain sama, jadi ketika pencairan udah untung nggak dipotong biaya transfer antar rekeningnya teman-teman.
Nah, yang selanjutnya teman-teman, yang kedua jangan lupa teman-teman kalau mau beli reksadana itu dicek dulu kalau dari aplikasi investasinya lagi ngadain promo. Kadang-kadang ada lagi promo metode pembayaran. Untuk di Bibit ini kadang ada promo pembayaran dari Bank Jago ataupun GoPay teman-teman. Nah, itu wajib teman-teman update. Jadi teman-teman bisa dapat keuntungan lebih ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya teman-teman, kalau teman-teman merupakan para investor pemula belum regis, teman-teman bisa manfaatin promo pengguna baru ya teman-teman dengan masukkan kode referral. Dari sini saya juga ada referensi untuk teman-teman kalau mau pakai kode referral dari saya. Di sini ada ILMOOHF ya teman-teman. Benefitnya nanti teman-teman ketika registrasi bisa dapat voucher 25.000 untuk voucher investasinya dengan investasi minimal 1 juta teman-teman. Nah, teman-teman boleh gunakan kode referral itu jika berkenan ya, teman-teman, tidak ada paksaan. Nah, pada video kali ini, teman-teman harus ingat 2 tips itu, teman-teman. Yang pertama, cek dulu bank pencairan dana teman-teman, usahakan pilih reksadana pasar uangnya yang menggunakan bank penampung yang sama. Dan yang kedua, jangan lupa cek promonya ya, teman-teman. Untuk reksadana yang jadi favorit saya tadi udah saya spill juga ya teman-teman, ada di Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Nah teman-teman, mungkin demikian informasi pembahasan pada video kali ini seputar tips memilih reksadana investasi yang tepat untuk kita ya teman-teman, dan pastinya minim resiko ataupun kerugian. Dan untuk investasi di reksadana ini juga teman-teman kapanpun bisa melakukan penjualan investasinya. Yang jelas untuk reksadana pasar uang ini teman-teman membutuhkan waktu yang lebih cepat penjualannya ketimbang reksadana tipe lain. Jadi kalau untuk pemrosesan di hari kerja ya teman-teman, biasanya 3 hari itu udah cair ke rekening kita teman-teman. Dan untuk note teman-teman yang investasi nominal tinggi biasanya di atas 10 juta ataupun 10 juta teman-teman biasanya dikenakan biaya lagi nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman investasi di atas 10 juta kena biaya, namun kalau di bawah 10 juta jualnya bertahap atau belinya bertahap itu biasanya free teman-teman. Nah teman-teman, demikian tips-tips dari saya pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman penonton semua. Jangan lupa subscribe channel BI Kreator agar saya bisa semangat update informasi dan konten menarik lainnya. Sekian dari saya, salam.